Halo guys, welcome back to YouTube channel aku di channel Di Edukasi. Nah, jadi kali ini aku mau bagiin gimana sih bikin bab 3 skripsi kalian biar lancar. Which is yang kemarin sudah aku bagiin tips untuk ngebikin bab 1 dan bab 2. Buat teman-teman yang belum nonton apa aja sih tips untuk ngebikin bab 1 dan bab 2, silahkan kamu simak dulu di video ini. Sekarang kita mau bahas yaitu bab 3. Di bab 3 ini kita bakal ngebahas dan menentukan metodologi penelitian, model regresi, uji apa aja yang mau kamu gunain dalam skripsi kamu, penentuan populasi, dan sampel. Oke, langsung aja aku mau kasih tahu tips-tips yang bisa kamu gunain pada saat penulisan bab 3. Yang pertama, kamu harus tahu dulu populasi. Nah, populasi itu adalah segeneralisasi data yang mau kamu gunain. Jadi kalau kemarin kamu yang udah nonton bab 1 ya, yang di video sebelumnya, aku menggunakan negara Indonesia sebagai populasi penelitian ini, di mana aku membutuhkan data pengangguran yang ada di negara Indonesia beserta dengan variabel-variabel bebas atau variabel yang dapat mempengaruhi si pengangguran tersebut. Nah, yang kedua, kamu harus tahu sampelnya itu apa. Jadi ketika kamu sudah tahu nih menggunakan negaranya Indonesia, pada saat penulisan populasi, kamu tidak harus menuliskan tahunnya secara detail atau ada berapa banyak sih objek-objek yang mau kamu gunain. Atau ada contoh lainnya gini, misalnya kamu mau meneliti tentang kemiskinan atau kamu mau meneliti tentang pendapatan negara ya. Nah, kamu tuh nggak harus nyebutin satu persatu tahun yang akan kamu gunakan, karena nanti penyebutan tahun itu akan ada di sampel. Sehingga pada saat kamu penentuan sampel, kamu akan menyebutkan objek penelitian, tahun penelitian, dan kamu akan berikan spesifikasi berapa sih jumlah observer data yang akan kamu gunakan. Yang ketiga yaitu jenis data. Ada beberapa macam jenis data yang biasa atau yang commonly used digunain sama anak-anak yang sedang skripsi. Itu ada jenis data yang kualitatif, ada jenis data yang kuantitatif. Kalau kualitatif berarti data yang kamu gunakan ini adalah data-data penelitian atau data yang menggunakan data primer. Data primer itu berarti data yang kamu dapetin dari kamu nyebar kuesioner, sehingga nanti akan ada urutan ya, skala Richard-nya. Kayak misalkan orang nyebarin kuesioner nih, untuk nomor 5 itu sangat memuaskan, nomor 5-nya memuaskan, nomor 3-nya cukup, dan lain-lain sampai dengan nomor terakhir sangat tidak memuaskan gitu. Nah, yang kedua, tadi ada yang namanya data kuantitatif. Kalau data kuantitatif adalah data sekunder yang biasanya kita udah bisa dapetin di beberapa website atau situs-situs pemerintah atau lembaga negara atau perusahaan-perusahaan swasta. Which is kamu cukup mendownload data itu. Atau ya sebenarnya kalau udah pihak yang expert, kamu bakal beli data ketika datanya itu nggak ada. Sehingga kamu udah tahu dulu ya, ada dua perbedaan. Yang pertama tadi data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Untuk data kualitatif, ini lebih banyak kita menggunakan yang sifatnya data primer, yaitu kamu nyebarin kuesioner, atau kamu dapat dari FGD, forum group discussion, atau kamu bisa dapat dari wawancara. Nah, yang kedua tadi ada yang namanya data kuantitatif ya, yaitu data sekunder. Kamu harus cari-cari dulu nih di website mana data tersebut ada atau dipublish. Misalnya kamu pengen ngebutuhin data inflasi, data suku bunga, data kurs. Nah, itu pasti kamu udah tahu nih, saya pasti bakal carinya di bank sentral. Atau kalau kamu membutuhkan kayak di bab 1 kita kan meneliti tentang pengangguran nih ya. Pengangguran, IPM, ada data investasi, itu ada di websitenya BPS. Jadi sebenarnya ini juga perlu konsen ya teman-teman semua. Kamu harus tahu dulu jenis data apa yang mau kamu gunakan. Kemudian kamu bisa tuh lihat situs-situs yang memang biasanya mempublish data itu. Ya, kalau di Indonesia kita memang open data seperti di Bank Sentral, di BPS, di Bappenas, di pemerintahan daerah atau di pemerintahan kota. Tapi memang ini sangat strict atau sangat terbatas. Tidak semua data itu di open public sama pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga ketika kamu menemukan keterbatasan data, disitulah tantangan untuk kamu melakukan penelitian tersebut atau melanjutkan skripsi atau tidak.
Karena apa? Kebanyakan memang gini, kan kalau kamu nonton di bab 1, saya udah pernah kasih tahu, walaupun kamu udah menemukan judul yang menarik, udah menemukan jurnal-jurnal yang memang sangat mendukung, tapi ketika kamu tidak menemukan data, maka di situ seakan-akan langkah yang mau kamu lanjutkan selanjutnya itu nggak ada arah. Kenapa? Karena apa yang mau kita olah, apa yang mau kita presentasikan ketika data itu tidak ada. Yang keempat, ketika kamu menggunakan model penelitian dengan model regresi. Pasti yang anak-anak ilmu ekonomi atau anak statistik, matematika, ini tahu banget nih apa yang disebut dengan regresi sederhana dan regresi linier berganda. Nah, sebelum kamu pusing atau sebelum kamu, aduh ini apaan sih ngomonginnya, saya bakal kasih tahu gimana sih cara membuat model regresi linier sederhana dan regresi linier berganda yang memang biasanya digunakan sama mahasiswa ketika mereka menulis skripsi. Langsung aja ya, saya kasih contohnya. Saya akan present di layar sebagai berikut. Oke teman-teman, langsung aja ya. Di sini saya kasih contoh model regresi linier sederhana. Jadi di sini ada Y, variabel terikat, beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah dengan E adalah error. Ya di sini adalah variabel terikat, which is yang mau kita teliti ya. Kalau yang kemarin itu adalah pengangguran ya di bab 1. Nah, sementara kenapa dia disebut dengan linear sederhana? Karena dia hanya memiliki X-nya 1 ya, yaitu faktor yang mempengaruhi variabel terikatnya hanya ada 1 di sini. Atau saya bilang hanya memiliki 1 variabel bebas. Nah, disinilah perbedaannya ya dari yang sederhana dan yang sekarang akan saya gambarkan yaitu linier berganda. Apa itu linier berganda? Sama ya seperti beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2 ditambah beta 3, X3 ditambah. Intinya ya di sini memiliki lebih dari 1 variabel bebas. Sehingga dia dibilang sebagai linier berganda, lalu kita bisa menggunakan nanti uji hipotesis 2 arah. Atau biasa disebut dengan alfa atau probabilitasnya dibagi dengan 2. Nah, simbol seperti beta 0, saya coba ganti warna dulu ya. Misalkan kayak di sini ada simbol beta ya. Ini gimana sih cara nentuinnya? Sebenarnya ini hanya simbol-simbol saintifik ya. Kalau kamu mau gantinya dengan apa? Alfa atau kamu mau gantinya dengan gamma atau theta ya boleh-boleh aja gitu. Tapi memang yang lumrahnya biasanya kita memulai dengan beta atau alfa. Nanti kalau model regresinya lebih dari 1, maka nanti akan apa ya bervariatif lah atau akan berkolaborasi dengan sejenisnya gitu. Nah, tadi ketika saya menjelaskan bahwa ada beberapa data, yaitu ada data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, saya akan lebih mengkerucut atau lebih detail menjelaskan tentang data-data yang tergolong data kuantitatif tadi. Kalau kamu menggunakan model regresi linier sederhana, linier berganda, kamu tuh harus kenal betul bahwa ada 3 jenis data di sini. Yang pertama adalah, saya ganti warna dulu. Yang pertama adalah data time series. Yang kedua adalah data cross section. Yang ketiga adalah data panel. Saya akan jelasin nih satu persatu ya. Dari yang pertama yaitu data time series. Apa aja sih yang tergolong dalam data time series ini ya? Intinya, kata kuncinya ketika kita membahas kalimat time series yaitu rentan waktu.
Jadi yang disebut dengan rentan waktu berarti harus ada kurun waktunya nih. Dan dia nggak bisa cuma satu. Ada contohnya ya, kasih di sini. Data tahunan, data bulanan. Habis bulanan kita bisa buat dia data harian. Lalu bisa kita buat jadi data mingguan. Apa lagi? Kuartal. Yang intinya dia pakai timing gitu. Ada rentan waktunya. Nah, ini disebut dengan data time series. Jadi mahasiswa harus paham betul bahwa yang namanya data-data ini memang ada jenis-jenisnya. Dan yang namanya time series itu nggak cuma tahunan. Nah, di sini ada satu hal lagi yang perlu saya kasih tahu ke kalian bahwa ada yang disebut dengan minimal observer, ya. Minimal observer secara bijaknya itu adalah 30. Kita biasa nulis secara statistik itu N minimal 30. Kenapa sih 30? Karena secara ekonometrika, statistika atau matematika memang nilai N ini yang paling nilai minimum yang menggambarkan mendekati untuk estimasi blue tadi yang di awal sudah saya jelaskan ya. Sehingga memang paling baik adalah nilai observer kalian ketika kalian mengolah data, terutama adalah data-data yang sifatnya regresi, itu nilai N-nya adalah 30. Nah, lanjut yang kedua, yaitu jenis datanya adalah cross section. Cross section ini adalah data individu, teman-teman. Jadi tadi kalau kalian yang nyebar kuesioner itu kan ngasihnya ke per satu individu ya. Nah, itu juga bisa disebut dengan data cross section. Nah, gimana kalau misalkan kamu menggunakan data yang sekunder ya atau penelitian kuantitatif tapi kamu pengen ngegunain yang cross section juga? Ya bisa aja. Gitu, kamu mau ngambil skala pengukurannya apa nih? Mau satu warga dalam satu wilayah tertentu atau satuannya adalah satuan negara atau wilayah desa atau kota. Nah, itu bisa tergantung teman-teman nanti tertarik atau berdasarkan jurnal rujukannya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah data panel. Nah, data panel ini pengkawinan atau collaboration antara data time series X data cross section. Jadi dia digabung nih. Sering kan kamu menemukan penelitian satu provinsi Jawa Barat. Jadi ada provinsi Jawa Barat kan ada kabupaten dan kota yang berbeda-beda. Misalkan ada Garut, Kota Depok, Bogor, Cimahi, apalagi Majalengka dan lain-lain ya. Nah, kamu pengen melihat tuh gimana penerimaan PDRB untuk provinsi yang ada di Jawa Barat. Berarti Jawa Barat itu kamu harus tahu dulu ada berapa kabupaten kota. Misal dari sekian banyak kabupaten kota, kamu mau ambil, saya buka lembar yang baru ya. Kamu mau ambil misal contohnya hanya 5 kabupaten kota. 5 kabupaten atau kota. Maka ingat ya terhadap rumus tadi bahwa hasil akhir nilai N harus minimal 30. Nah, 5 dikali berapa? Ya, 5 dikali dengan berapa? Yang total hasilnya titik adalah 30. Ya, secara perkalian lah ya, kita udah tahu 5 kali 6 aja deh paling mudah. Sehingga di sini kamu bisa mengetahui minimal dalam penelitian kamu, kalau kamu mau meneliti yang sifatnya panel, gabungan, harus ada 5 objek tempat, 5 kabupaten kota. Dikali dengan 6. 6-nya adalah 6 tahun. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan data panel, yaitu pengkawinan atau penggabungan antara si kabupaten kota dengan tahunnya. Nah, itu yang dimaksud dengan data panel. Jadi, saya masih sering nih nemuin orang-orang yang masih nggak paham tentang pengertian data panel. Commonly mistake yang sering terjadi, mereka malah mengkawinkan antara tahun dengan variabel bebas.
Contohnya seperti ini. Misal saya mempunyai 3 variabel bebas ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah error. Sehingga dia bilang nih di sini cross sectionnya tiga. Terus dia cari kurun waktunya, tahunnya berarti 10 tahun. Dia mengatakan bahwa di sini sudah terbentuk yang namanya data panel. So, it's gonna be big wrong ya, teman-teman. Ini tuh salah. Jangan dicontoh yang seperti ini. Yang paling benar adalah yang tadi. Data panel. Sekali lagi saya ulang, adalah penggabungan tahun dan objek. Tahun adalah time series, objek adalah cross section. Gitu teman-teman ya. Dan ada satu lagi nih yang patut diingat juga. Ini sering banget kelupaan ya sama teman-teman semua. Jadi, ketika kamu tadi sudah menuliskan atau kamu sudah punya model regresinya, saya tulis ulang ya di sini. Misalkan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. E adalah error ya. Saya rapikan sedikit di sini ditambah E. Nah, ini penting banget teman-teman, simbolnya itu harus ditulis. Kalau kamu menggunakan yang time series, ya, saya akan kasih contohnya di sini ya. Time series, apa perbedaannya? Perbedaannya ada di sini ya. Beta 0 ditambah beta 1 X1, beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada di T, 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 T sampai dengan E-nya kita kasih T. Tahu kan ya simbol kecil yang ada di Word untuk ngebikin tulisan T lebih kecil gitu ya daripada ukuran font yang biasanya. Nah, ini yang time series. Oke? Terus gimana nih kalau yang cross section? Kalau saya nelitinya tadi objek gitu kan. Data yang tadinya data primer hasil dari saya nyebar kuesioner, saya mau olah jadi regresi linear sederhana ataupun berganda. Bisa nggak? Bisa. Modelnya apa yang harus saya buat? Ya, sama aja sih sebenarnya ya teman-teman semua. Cross section berarti Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. So, di sini kalau dia cross section berarti simbolnya adalah I. Ya, gitu. Terus gimana nih kalau misalkan ini mau nulis yang data panel, berarti penggabungan antara time series dengan yang cross section. Sekarang saya gabungin yang model regresi panel. Berarti Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, salah. Beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. So, apa simbolnya kalau untuk yang datanya panel? Nah, kalau untuk data panel di sini teman-teman, di sini IT, 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 ya semuanya kita kasih IT. Udah deh jadi. Nah, ini nih kesalahan-kesalahan kecil yang kadang-kadang teman-teman semua itu nggak disadarin dan ternyata kalian nggak menaruhnya ya di situ. Jadi kan intinya kurang-kurangin deh revisian dari dosen pembimbing atau dosen penguji ya. Jadi kamu udah tahu dulu clue-cluenya apa aja. Waktunya nggak cukup nih. Kita lanjut part selanjutnya ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe.